Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaini, NIM 01173444, mahasiswi program Sarjana Ekonomi Syariah semester 6 kelompok 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul potensi pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam, studi kasus pasar pelaka di Kabupaten Bone. Yang pertama yaitu latar belakang. Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan, yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila kelima. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pasar sudah menjadi bagian yang melekat dari kehidupan bermasyarakat. Sebagian orang bahkan menggantungkan pekerjaan sehari-hari dari pasar. Maka dari itu, keberadaan pasar sangatlah vital bagi masyarakat serta bagi perekonomian. Dalam kegiatan sehari-hari, pasar bisa diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun, dalam bidang ekonomi, pasar tidak diartikan sebagai tempat, namun lebih mengutamakan pada kegiatan jual beli tersebut. Tidak hanya itu, pasar juga merupakan penunjang peningkatan anggaran pendapatan daerah, sehingga keberadaan pasar dalam lingkungan masyarakat sangatlah dibutuhkan, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta ditandai dengan adanya transaksi antara penjual dan pembeli secara langsung, dan ada proses tawar-menawar. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa, dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Akan tetapi, jika berdagang hanyalah untuk mencari keuntungan yang besar dan menjadi tujuan usahanya, maka seringkali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, sering terjadi perbuatan negatif yang akhirnya menjadi kebiasaan. Tentu ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Pada hakikatnya, ekonomi Islam adalah metamorfosa dari nilai-nilai dalam Islam yang mengajarkan tentang masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan manusia. Kata Islam setelah ekonomi dalam ungkapan ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas yang menandakan adanya prinsip-prinsip keislaman dalam berekonomi. Dalam bahasa Arab, istilah ekonomi disebut dengan kata al-iqtisad yang artinya kesederhanaan dan kehematan. Dari kata al-iqtisad berkembang menjadi sebuah makna al-iqtisad, yaitu ilmu yang berkaitan dengan membahas masalah-masalah ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berorientasi rahmatan lil alamin. Dalam ekonomi Islam, tujuan bisnis tidak selalu untuk menjadi profit, tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit, keuntungan atau manfaat non materi baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang selalu luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berproduksi. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat memberikan rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah pasar pelaka berpotensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Bone? Kedua, bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap perilaku ekonomi para pedagang pasar pelaka dalam peningkatan ekonomi mereka? Yang ketiga, tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pasar pelaka berpotensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Bone. Yang kedua, untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap para pedagang pasar pelaka di Kabupaten Bone. Dan yang keempat yaitu ruang lingkup penelitian.
Role lingkup penelitian di sini ada 3. Yang pertama, lokasi penelitian. Terkait masalah lokasi penelitian, peneliti mengambil lokasi di salah satu pasar, yaitu Pasar Pelaka, Kabupaten Bone. Dan yang kedua, variabel. Variabel dalam penelitian ini adalah potensi pasar tradisional, peningkatan ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian, peneliti mengambil subjek yaitu para penjual di pasar, sedangkan untuk objek penelitian, peneliti mengambil potensi pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Dan yang kelima yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka terdiri atas 2, yaitu kajian penelitian sebelumnya dan kajian teoritis. Yang pertama yaitu kajian penelitian sebelumnya. Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu peneliti tentang potensi pasar tradisional pernah dilakukan oleh Indrawan Yunus pada tahun 2011 yang mengangkat judul analisis potensi pasar tradisional pengelolaan pada pasar Surya Surabaya cabang utara. Dalam mendukung program revitalisasi, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas berbelanja di pasar tradisional dan toko atau warung dengan pertimbangan utama faktor harga yang relatif terjangkau. Mengenai revitalisasi, perlu adanya perbaikan pasar tradisional dalam hal kebersihan, penataan standnya rapi, sarana dan prasarana yang menunjang agar dapat menarik minat konsumen berbelanja di pasar tradisional. Yang kedua yaitu kemudian skripsi saudara Muhammad Ilhamsyah Edi yang berjudul Peran Pasar Tradisional dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha, studi kasus pada toko sepatu Amigo Pasar Sentral Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud menggambarkan kejadian atau fakta yang terdapat di suatu objek. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan usaha dagang sepatu di pasar tradisional sentral telah melaksanakan manajemen keuangan yang dengan baik. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peran pasar tradisional pada pelaku usaha sepatu di sentral menjadikan pelaku usaha tersebut sejahtera. Dengan aktivitas usaha yang dilakukan dari pukul 5 pagi sampai jam 6 sore dengan persediaan produk atau sepatu yang diperoleh dari pemasok dengan proses jual beli secara langsung kepada konsumen dan pesanan pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu kajian teoritis. Pertama, pengertian pasar. Pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat orang berjual beli. Pasar terdiri dari semua pelanggan, potensi yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu, serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. Semula, istilah pasar menunjukkan tempat di mana penjual dan pembeli berkumpul untuk bertukar barang-barang mereka, misalnya di alun-alun. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar. Dalam pengertian sehari-hari, suatu pasar dalam ilmu ekonomi adalah di mana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan atau penawaran untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal, dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerja menjual tenaga dan keahliannya. Pemilik lahan menjual atau menyewakan asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum, semua orang akan berperan ganda, yaitu sebagai pembeli dan penjual. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pasar sekarang ini tidak hanya berupa tempat atau berjual beli, tetapi keadaan di mana saja yang mempertemukan antara permintaan atau pembeli atau penawaran penjual untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Pengertian pasar kedua, pengertian pasar tradisional dan kriterianya. Pengertian pasar tradisional.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung. Bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka penjual maupun suatu pengelola pasar. Yang kedua, kriteria pasar tradisional. Adapun kriteria pasar tradisional menurut peraturan dalam negeri adalah yaitu pasar tradisional dimiliki, dibangun, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli, tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Sebagian besar barang dan jasa ditawarkan berbahan lokal. Yang ketiga, struktur pasar. Pasar juga dapat dibedakan menurut strukturnya. Struktur pasar merupakan bahasan utama karena dapat meningkatkan persaingan suatu pasar barang atau jasa. Tingkat persaingan pasar dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopoli, listik, dan pasar oligopoli. Yang keempat, bentuk campur tangan pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan dalam memperbaiki mekanisme pasar jika terjadi kegagalan. Campur tangan pemerintah mempunyai beberapa tujuan penting seperti yang dinyatakan di bawah ini. Yang pertama, mengawasi agar eksternalisasi kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Kedua, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan khalayak ramai. Keempat, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Yang kelima, yaitu memastikan agar kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien. Selanjutnya, persaingan. Dijan Widijowati dalam bukunya Hukum Dagang menjelaskan larangan untuk bekerja sama mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau dengan pemasaran suatu barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, hal-hal yang tidak diperkenankan adalah yang pertama, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya. Kedua, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak penjual barang atau jasa dari pelaku usaha lain. Yang keenam, peningkatan ekonomi. Ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu tentang mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui 3 kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari ketiga kegiatan utama tersebut, produksi dapat diartikan sebagai pembuat atau penghasil, sedangkan distribusi adalah pemasaran atau penyalur, dan konsumen berarti pemakai atau yang sesuai kebutuhan, atau yang membutuhkan suatu barang yang sudah jadi siap untuk digunakan sesuai kebutuhan. Peningkatan ekonomi adalah keadaan di mana seseorang yang sebelumnya belum mempunyai penghasilan uang yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga mampu mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup. Yang ketujuh, yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Yang selanjutnya yaitu kerangka pikir.
Potensi pasar adalah ungkapan mengenai peluang penjualan maksimum untuk produk jasa tertentu selama periode waktu yang ditentukan, misalnya 1 tahun. Estimasi potensi pasar melibatkan permintaan sekarang terhadap produk dan proyeksi kecenderungan pasar di masa mendatang. Potensi pasar dapat dianalisis melalui penataan pasar, penetapan harga, serta sarana dan prasarana yang ada di pasar tersebut. Potensi pasar pelaka mempengaruhi ekonomi perdagangan sebab dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan langkah strategis guna meningkatkan pendapatan dengan memperhatikan prinsip syariah. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu bentuk metode penelitian yang mengikuti proses pengumpulan data, penulisan dan penjelasan atas data, dan setelah itu dilakukan analisis. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Pelaka, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanah Tirta Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian. Peneliti ini dilakukan pada bulan Maret tahun 2020. Data dan sumber data. Data dan sumber data ada dua. Yang pertama yaitu data primer. Sumber utama yang dijadikan bahan penelitian adalah primer, yaitu data yang diperoleh dari pedagang pasar Pelaka, Kecamatan Tanah Tirta Barat, Kabupaten Bone. Data sekunder yaitu yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Yang selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian, peneliti mengambil subjek, yaitu para penjual di pasar. Objek penelitian, peneliti mengambil potensi pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 3, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, dalam hal ini kepada para pedagang pasar Pelaka, pembeli, dan pemerintah setempat guna melengkapi data yang diperlukan. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran secara langsung tentang eksistensi pasar Pelaka. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku dan bentuknya berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik analisis data. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis interpretasi data, dan triangulasi. Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi objek penelitian. Kemudian membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada di rekaman tersebut. Selanjutnya, peneliti harus membaca secara cermat untuk
kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan. Baiklah, itu tadi pemaparan proposal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.